Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu pada materi yang paling penting, yaitu untuk melaksanakan suatu pekerjaan, satu pelatihan pada menjahit. Itu adalah yang pertama, kita harus mengenal dulu yang dinamakan dengan mesin-mesin. Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengenalan mesin-mesin high speed atau macam-macam mesin yang biasa digunakan oleh baik itu di perusahaan maupun di konveksian ataupun di rumahan. Mesin itu banyak macamnya, terutama mesin-mesin yang sering digunakan untuk menjahit pakaian. Di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu macam-macam mesin. Mesin itu ada yang dinamakan dengan mesin manual, mesin portable, dan juga mesin high speed. Mesin high speed itu berbagai macam, yaitu ada yang dinamakan dengan mesin yang jarum satu, itu yang gunanya untuk menjahit berbagai macam bahan, baik itu bahan kaos ataupun bahan katun, drill, dan lain sebagainya. Macam mesin jahit jarum satu juga itu ada yang mesin jahit biasa dengan dinamo yang besar, dan juga ada yang semi otomatis. Yang semi otomatis biasanya itu memakai dinamo yang servo atau yang kecil atau yang bisa dikatakan tipis, ya. Dan juga ada mesin jahit yang otomatis. Macam-macam mesin. Dalam hal ini mesin jahit high speed itu biasa orang-orang mengatakan bahwa itu adalah mesin juki. Padahal juki itu adalah hanya satu produk atau merek yang pertama digunakan, mungkin yang pertama keluar juga, itu biasa dikatakan oleh orang banyak bahwa mesin high speed ini adalah mesin juki. Padahal mesin high speed ini itu banyak mereknya, seperti yang tertera di layar ini. Itu adalah mereknya, ada yang merek tipikal, Jack, Brother, Yamata, dan lain sebagainya. Nah, ini mesin high speed ini bukanlah mesin juki, tapi mesin high speed. High speed itu adalah bisa dikatakan mesin yang kecepatannya tinggi. Nah, selain daripada mesin high speed yang biasa digunakan, itu adalah mesin jahit untuk menjahit jarum satu dengan jarum satu. Ada juga yang dinamakan dengan mesin jahit yang jarumnya dua, tapi benangnya yang banyak. Ada yang 3, ada yang 4, dan juga bahkan ada yang 5. Nah, di sini saya akan memperkenalkan mesin obras. Mesin obras pun di sini ada yang portable, ada yang mesin high speed, dan juga ada yang dinamakan dengan mesin lubang, mesin untuk ngelim. Untuk ngelim kaos itu biasa dikatakan dengan overdeck, ya. Nah, mesin obras portable itu biasa dikatakan portable, itu hanya disimpan di atas meja, ya. Tidak ditanam pada mejanya itu sendiri. Beda lagi dengan mesin high speed. Mesin obras high speed itu
susah untuk dibawa kemana-mana karena itu adalah sudah ditanam pada mejanya itu sendiri. Tapi portable, mesin obras portable ini adalah bisa diangkat dan bisa disimpan di mana saja. Mejanya pun bisa digunakan dengan meja apapun karena itu adalah satu rangkaian yang bisa dipindah-pindahkan. Sedangkan mesin obras high speed di sini itu ada rangkaiannya, ada dinamonya di bawahnya, jadi susah untuk dibawa kemana-mana. Nah, mesin lobang itu juga ada yang khusus untuk lobang kancing, itu bentuknya agak besar, dan ini mesin lobang ini otomatis, dalam artian otomatis di sini bisa mengatur besar atau panjangnya lubang kancing disesuaikan dengan kancing yang akan digunakan. Kancing di sini atau buton ya, kalau di nama perusahaan itu namanya itu buton. Nah, ini cukup rumit alur benangnya dan juga berbeda sekali dengan spare part yang ada di dalamnya, termasuk sekoci palet itu adalah berbeda dengan mesin jahit biasa atau mesin high speed. Nah, di sini ada mesin macam-macam mesin yang manual. Ini mesin manual ini itu adalah mesin yang dulu dipakai itu tanpa dinamo. Nah, ini tanpa dinamo, tapi untuk saat ini bahwa mesin manual ini sudah bisa digunakan dengan memakai dinamo. Jadi kalau kita mempunyai mesin manual begini, sudah tidak perlu lagi, kalau dikatakan sekarang ini adalah mesin goes ya. Mesin goes itu kaki yang bergerak terus, dan ini adalah mesin yang satu-satunya mesin yang mundur maju. Kalau tangan kita atau kaki kita tidak stabil, itu bisa mundur ya. Jadi ini perlu juga pelatihan yang intensif untuk menggunakan mesin manual ini. Tetapi kalau sudah digunakan atau dipasangkan dinamonya, ini tidak akan terjadi dalam menjahit itu adalah mundur, kecuali kalau dipundurkan oleh kita sendiri atau diatret. Nah, di sini ada juga mesin portable. Ini mohon maaf, tulisannya itu mesin obras, padahal itu adalah mesin jahit. Cuman mesin jahit ini itu bisa digunakan untuk ngobras juga. Karena banyak, kalau mesin portable itu banyak kegunaannya. Bisa kita menggunakan untuk menjahit biasa, juga bisa untuk digunakan untuk melubang kancing, memasang kancing, dan bahkan di sini bisa memberikan aplikasi atau istilahnya bordiran yang bisa kita membuat huruf atau bunga-bunga dan lain sebagainya ya. Dan di sini agak berbeda sekali dengan alur benangnya juga, ini ada yang masuk ke dalam ya. Jadi di dalam alur benang mesin portable ini itu kalau kita tidak paham banget, itu harus diminta petunjuk dulu kepada tukang servis atau ke tokonya, atau panduan itu sendiri bisa digunakan. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa ada mesin untuk mengelim seperti ngelim bahan kaos. Nah, ini kebiasaan di
perusahaan atau di konveksian itu digunakan untuk menjahit kaos. Itu bisa digunakan untuk ngelim kaos di bawahnya, tangannya, atau variasi di pundak dan lain sebagainya. Ini adalah mesin overdeck, itu jarumnya atau benangnya 5. Posisi jarum yang ada di luar itu adalah 3. Kalau 3 jarum di luar itu digunakan, itu bisa berbentuk variasi nantinya. Dan di dalam sini itu ada jarum, alur benangnya di dalam itu ada 2 ya, untuk menjahitkan seperti rantai dan lain sebagainya, dan hasilnya itu akan berbentuk obrasan. Nah, sekocinya pun di sini itu agak tipis dan paletnya juga agak tipis, dan ini juga perlu pembelajaran atau pelatihan yang intensif juga, terutama ini untuk memasangkan benang-benang yang 5 benang itu cukup rumit juga dalam memasangkan alur benangnya itu sendiri. Sama dengan halnya mesin obras. Nah, seperti di sini, mesin obras ini juga sama seperti mesin overdeck. Itu biasanya orang peserta pelatihan itu hanya maunya itu menjalankan mesin, hanya menjalankan saja, padahal di mesin obras ini itu banyak alur jarum, alur benang yang di dalam sini. Ini di dalam sini itu agak-agak rumit untuk pemula untuk memasukkan benang. Nah, di sini juga sama, kita harus mempelajarinya dan memperhatikan alur benang yang baik dan benar. Insya Allah nanti ke depan kita akan membahas tentang bagaimana caranya memasukkan benang, alur benang itu yang baik dan benar, dan juga dalam menjahitnya juga itu bagaimana. Ini cukup tinggi kecepatannya, dinamonya juga itu hampir 250 watt. Itu genjotan pertama. Nah, kalau mesin overdeck itu tidak begitu kencang jalannya, bisa diatur. Tapi kalau mesin jahit biasa yang jarum 1 itu juga, kalau servo yang digunakan itu ada yang namanya pengatur kecepatan ya. Kalau sekarang ini sudah pada canggih, mesin-mesin sudah pada otomatis, ada yang semi otomatis dan juga ada yang otomatis ya. Di sini juga ada yang bisa memotong sendiri, memotong benang sendiri, dan juga ada yang tidak, ada yang kecepatannya bisa rendah, bisa tinggi ya. Nah, untuk saat ini saya akan memperkenalkan spare part yang ada pada mesin high speed. Karena mesin high speed ini ya cukup banyak spare part yang harus kita ketahui, dan kegunaannya juga itu untuk apa ya. Jadi untuk pemula, untuk peserta pemula, sebelum kita melaksanakan pelatihan, alangkah baiknya ini adalah materi yang perlu kita tahu. Karena kalau kita tidak tahu ini spare part yang ada di sini, itu dalam menjalankan mesinnya nanti, high speed itu kadang-kadang bisa berakibat fatal dengan tidak normalnya jahitan. Oke, yang pertama, coba kita lihat di sini ada tanda panah nomor 1. Ini namanya itu adalah skrup pengatur tekanan sepatu. Ini biasanya posisinya ini tetap
adanya di sini. Meskipun mesin merek apapun itu pasti adanya di sini. Dan ini adalah bergerak ke atas ke bawah kalau itu dijalankan. Yang kedua ini adalah ada alur benang atau thread guide. Ya, thread guide di sini alur benang ini kalau di sini benang tidak masuk ke sini itu jahitan itu tidak akan bisa nganyam, ya, tidak bisa normal. Ini kalau bahasa Sunda ini bisa dikatakan namanya itu pamatu, ya. Ini adanya itu di sini. Ini bisa terlihat dan di sini ada lubangnya yang bergerak ke atas ke bawah. Ya. Dan yang ketiga di sini itu biasanya ada pelat penutup untuk ini bisa dibuka ditutup. Kalau terjadi ada kerusakan di dalam, ini bisa dibuka bautnya, ya. Ini bisa dibuka dan bisa ditutup kembali. Dan yang keempat di sini ada alur benang thread guide. Itu ada semacam kawat untuk untuk alur benang yang akan melewati ke tension nantinya, ya. Tension itu adalah sama juga alur benang di situ, tapi itu adalah untuk penjepitnya. Nanti sekalian kita bahas di bawah, ya. Dan yang kelimanya di sini ada yang dinamakan skru penguat jarum. Nah, skru penguat jarum itu ada kecil untuk dilihatnya, nampaknya, dan ini kalau tidak benar-benar skrupnya itu dikencangkan, itu biasanya jarum itu akan lepas dengan begitu saja, ya. Dan yang ketujuhnya di sini bisa dikata itu adalah yang dinamakan dengan plat penutup. Ini kalau di kampung kita katakan ini adalah tataban, ya. Ini bisa dibuka dan juga ditutup untuk melihat posisi skoci dan palet di sini, ya. Nomor 7 ini. Dan di sini ada juga nomor 8. Ya, ini nomor 8 ini itu adalah alur benang atau thread guide. Ini kalau alur benang tidak masuk ke sini itu tidak akan bermasalah, ya. Beda lagi dengan yang nomor 2. Kalau alur benang ini tidak masuk ke alur benang ini, thread guide ini, itu jahitan tidak akan benar, bahkan tidak akan nganyam. Tapi kalau tidak masuk ke pengatur benang di sini itu tidak ada masalah, atau terlewat masuknya itu juga tidak jadi masalah. Dan ini di sini ada tihangnya, tihang benang, dan ini adalah di dalam tihang itu ada penjepit juga. Dan ini kalau tidak digunakan pun ini tidak akan bermasalah. Kalau digunakan itu kita bisa ngatur pada tension nanti, ya. Dan yang selanjutnya di sini ada yang makan dengan pengecek minyak, ya, minyak oli. Di sini biasanya ini oli yang akan digunakan, dan ini pengecek oli itu biasanya di sini nih. Nah, ini yang nonjol di sini itu biasanya berbentuk bening, ya, penutupnya itu, ya. Dan selanjutnya di sini juga ada roda mesin yang biasa. Nah, ini roda mesin ini untuk menggerakkan mesinnya itu sendiri ketika jarum ada di atas, ya. Jarum ada di atas karena setiap kita menjahit itu jarum itu harus selalu ada di bawah, baru kita bisa menginjak pedal untuk memulai mengerjakan penjahitan itu. Nah, di sini itu sebetulnya
ada karet yang menyambung ke dinamo. Ya, ini masuknya di sini, dijepitkan di sini. Dan yang selanjutnya di sini ada juga pengatur jarak, ya, pengatur jarak jahitan. Itu namanya stick length selector atau pengatur panjang setikan. Biasanya setikan itu kalau standar nasionalnya itu biasanya 1 inci itu ada 5 langkah. Nah, ini yang akan mengaturnya. Di sini akan ada nomornya dari 1 sampai 5 atau dari 1 sampai 4. Nah, biasanya yang biasa digunakan oleh penjahit-penjahit di perusahaan itu biasanya antara 2 dan 3, ya. Bisa 2, bisa 2,5 atau 3. Tergantung kepada permintaan si buyer itu sendiri. Kalau dia itu menginginkan jaraknya itu agak rapat, itu berarti adanya di nomor 2. Kalau sedang itu biasanya ada di nomor 2,5. Dan kalau agak renggang itu ada di 3. Dan nomor 4 dan nomor 5 itu biasanya digunakan untuk menjahit jarang atau untuk mengerut, ya. Setelah dijahitkan, kita kerutkan, ditarik benangnya itu sendiri. Dan yang selanjutnya di sini juga ada pengatur maju mundur setikan atau backtrack handle. Nah, ini backtrack handle ini itu bisa untuk mematikan jahitan, ya, atau ya untuk mematikan jahitan. Atau bisa dikatakan dengan kalau di perusahaan itu di garment biasa suka dibilang TikTok di sini, ya, TikTok. Dan ini digunakan untuk tadi mematikan jahitan baik itu di awal maupun di akhir. Tapi untuk mesin yang otomatis ini tidak perlu menggunakan ini, tapi digunakannya itu ada di pedal bawah untuk langsung TikTok itu sendiri, untuk langsung mengunci jahitan itu. Dan yang selanjutnya di sini juga ada yang dinamakan dengan pengatur tegangan benang. Nah, ini yang dinamakan tension tadi, ya. Pengatur tegangan benang ini nomor 16, ya. Nomor 16 ini tension itu mengatur tegangan benang atau nantinya benang itu akan dijahit. Ya, maksudnya akan dijepit, ya. Sebelum masuk ke nomor 2 tadi, ya, pamatuk tadi, ya. Jadi alurnya itu dari sini, benang itu dari tihang bisa langsung ke sini. Nah, dari sini ini juga alur benang, ini ke bawah. Nah, masuk ke sini, dijepit dari sini ke sini, terusan masuk ke pamatuk tadi. Nah, ini alur benang juga. Nah, dari sini ini ada macam-macamnya, tapi itu kalau sudah masuk ke sini bisa langsung masuk ke jarum juga, tidak jadi masalah, ya. Oke. Selanjutnya ini juga ada yang dinamakan dengan needle tension. Nah, ini penjepit ini, alur benang ini, pengatur tegangan benang ini itu adalah namanya tension, ya. Tension ini bisa dilihat di sini, bentuknya itu semacam ini. Nah, ini adalah tension. Nah, ini adalah pengatur benang, apakah benang itu sudah terjepit dengan baik atau belum, ya. Dan ini adalah penjepitnya. Ini ada per di sini, ya. Di sini ada per. Nah, ini benang itu akan masuk ke sini, dijepit, dan ini dikuatkan di sini. Ini semua namanya tension, ya. Oke, yang selanjutnya kita akan melihat masih di alur benang, ya, masih di alur benang.
Ini adalah di sini ada semacam kawat untuk memastikan bahwa benang itu tidak goyang kemana-mana. Tapi ini pun kalau kita tidak menggunakan itu atau tidak masuk ke sini, itu sebetulnya tidak bermasalah. Ya. Hanya ini di dalam mesin high speed itu ini pasti ada, ya. Pasti ada yang dinamakan dengan masih di alur benang tadi. Ya. Dan selanjutnya di sini juga ada sekrup-sekrup seperti yang lain, ada sekrup penguat jarum yang tadi, ya. Dan juga ada plat penutup, ya. Plat penutup di sini sama dengan yang tadi dikatakan itu adalah face plate, itu tataban. Ini tataban untuk dibuka, tapi di sini ada tataban untuk menutup gigi sepatu. Nah. Dan selanjutnya ini sudah barang tentu udah pada tahu bahwa ini adalah plat mesinnya, atau di sana ada plate machine, ya. Ini pasti ini sudah rangkaian yang tidak bisa untuk di lepas gitu ya. Ini menyatu dengan badannya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa sih macam-macam spare part yang ada pada mesin jahit tadi. Yang pertama itu kita akan melihat yang akan kita gunakan itu adalah mesin atau jarum. Jarum yang harus kita perhatikan itu adalah mesin-mesin yang ada di dalam mesin high speed itu adalah berbeda-beda. Seperti contohnya tadi, bahwa mesin yang jarum 1 itu kita gunakan itu mesin DB. Biasanya itu bentuknya itu panjang. Nah, ini kepalanya itu panjang dan ini juga cukup panjang. Ya, tapi sedanglah, tidak terlalu panjang. Beda lagi dengan jarum, nanti kita akan melihat jarum DP. Ya, kalau DP ini adalah panjang sekali. Nah, jarum DB pun di sini berbagai macam ukuran, ya. Dari mulai ukuran nomor 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 itu adalah nomor jarum. Jadi nomor jarum ini baik itu yang manual ataupun yang untuk overdeck, obrasan, itu tidak mengurut dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekian, itu tidak. Tapi hanya dari nomor 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, dan 21. Ya. Sama juga. Nah, ini kegunaannya jarum DB ini itu hanya digunakan untuk mesin high speed jarum 1 yang biasa digunakan di perusahaan atau di konveksian. Tapi untuk sekarang ini rumahan pun suka memakai mesin high speed ini, ya. Nah, di sini ada jarum DC. Jarum DC ini gunanya untuk mesin obras, ya. Ini cukup pendek, ya, ukurannya cukup pendek dan lingkarannya juga cukup kecil, ya. Dan ini juga sama, nomornya juga antara nomor 9, 11, 13, 14, 16 sampai ke 21, ya. Cuman bentuknya ini agak pendek dan juga kecil, ya. Jarum DP di sini ini biasanya bisa digunakan untuk mesin high speed jarum 1, tapi digunakannya itu untuk menjahit kulit atau yang tebal-tebal, tapi harus mengganti dulu yang namanya tataban atau giginya juga harus diganti dulu, karena ini adalah agak panjang, ya. Halu-halunya juga di sini harus diganti kalau menggunakan jarum DP, ya. Dan ini ada jarum Devi.
jarum Devi ini biasa digunakan untuk mesin overdeck, dan ini cukup panjang ya. Jarum DP ini bisa digunakan untuk mesin lubang kancing yang tadi diterangkan ya. Nah, kalau Devi ini adalah jarum yang digunakan untuk mesin overdeck. Ini cukup panjang ya ininya. Ininya juga kepalanya cukup panjang dan cukup besar juga, dan ini juga cukup panjang ya, dan runcing sekali. Semuanya juga kalau keruncingan itu tergantung kepada nomor ya, tapi ujungnya itu pasti runcing. Dan juga di sini ada jarum manual. Jarum manual itu hampir sama bentuknya dengan jarum DB ya. Jarum manual. Nah, di sini semua jarum ini bentuknya, kepalanya itu tidak ada batas. Ya, tidak ada batas, jadi melingkar semuanya sama. Jadi kalau kita itu tidak memperhatikan bentuknya, itu bakalan salah menyimpan. Nah, contohnya di sini. Ini bedanya itu dengan jarum manual. Kalau jarum manual di sini ada yang ratanya. Ya, ini adalah rata, sementara sebelahnya itu agak cekung. Ya, ada lengkung. Jadi berbeda sekali dengan jarum untuk high speed. Nah, untuk membedakannya antara jarum-jarum ini adalah adanya di sini. Nah, di ujung jarum yang lancipnya itu, di sini ada lubang untuk memasukkan benang. Di sini ada yang rata, dan juga ada yang istilahnya itu masuk ke dalam. Ya, jadi tidak rata. Jadi itu biasanya sudah diatur, biasanya itu letaknya itu ada di kedalaman. Ada di dalam atau di sebelah kanan tangan kita ya. Nah, ini kalau ini salah menyimpan, itu biasanya jahitan itu tidak akan sempurna, bahkan putus-putus dan lain sebagainya. Dan ini sudah ada aturannya bahwa yang rata ini itu juga sama. Ada yang mesin yang memasukkan benangnya itu dari depan, ada juga yang memasukkannya itu dari pinggir, dan bahkan ada yang memasukkannya itu dari sebelah kanan, dan ada juga yang dari belakang. Contohnya mesin lubang kancing. Mesin lubang kancing yang tadi itu adalah memasukkan benangnya itu biasanya ini dari belakang ya, dari belakang. Sementara mesin obras ini memasukkan benangnya itu dari depan ya, sama. Dan mesin ini juga ada yang dari depan. Dan kalau mesin manual dengan mesin portable itu ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari depan ya, memasukkan benangnya. Jadi posisi jarum itu menentukan untuk hasil jahitan yang baik dan benar. Selain daripada jarum yang digunakan dalam mesin, kita juga suka menggunakan jarum-jarum yang untuk menjahit tangan ya. Contohnya di sini ada jarum pentul. Nah, jarum pentul ini berbagai macam juga. Ada yang jarum pentul berbentuk paku yang kecil, dan juga ada jarum pentul yang agak panjang yang biasanya suka disimpan di lingkaran ini, itu berwarna-warni ya. Dan ini biasanya kalau perempuan itu suka digunakan untuk menjepit kerudung ya. Ini juga sama ya. Dan ini digunakan biasanya untuk para pemula yang kursus menjahit.
Nah, ini macam jarum tangan juga sekarang sudah ada yang di kotak begini, dan di lingkaran ini itu dimasukkan, ini berbagai ukuran, dari mulai yang kecil, menengah, yang besar, dan juga kembali kepada yang kecil ya. Ini cukup lumayan bagus untuk digunakan karena ini ada tempatnya gitu ya, jadi tidak sembarang tempatnya, sudah ada tempatnya. Nah, yang dikatakan dengan sekoci tadi ini adalah spare part yang menentukan juga jalannya mesin atau hasil daripada mesin itu sendiri, baik dan jeleknya jahitan ya. Nah, sakoci manual dengan sakoci yang high speed itu bedanya sedikit ya. Mungkin bedanya di ketebalan ya, di ketebalan ini agak tebal ya, dan juga sama paletnya juga agak tebal. Kalau lingkaran ini biasanya agak sama, tapi ini bentuknya ada yang dari kuningan, ada yang dari tembaga, dan juga bahkan sekarang ini ada yang dari plastik ya. Nah, bedanya dengan sakoci atau palet high speed ini adalah agak tipis ya, agak tipis, dan bentuk paletnya juga ini adalah hampir sama, cuman ketebalan yang berbeda. Ada lagi untuk yang dinamakan dengan mesin high speed untuk mesin lubang kancing, itu adalah lebih tipis lagi dan lebih besar. Ada juga untuk overdeck, itu juga sama ya, tipis dan besar juga ya. Dan seandainya dalam menjahit itu bermasalah, kita itu akan melihat di tension dengan sakoci ini ya. Seandainya kita itu mendapatkan hasil jahitan itu di atasnya ya, di atas jahitan itu, di atas kain itu timbul tidak bagus jalannya, tidak rata, itu berarti yang bermasalah adalah sekocinya ya. Tetapi kalau timbulnya itu di bawah, itu adalah tensionnya yang harus kita lihat. Kemungkinan itu benang tidak terjepit, atau kalau tidak bagusnya itu di atas, itu adalah kemungkinan sekocinya yang tidak bagus ya. Seperti nanti akan kita bahas tentang di dalam QC nantinya, hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu pemeriksaan hasil jahitan. Itu ada di materi quality control nantinya ya. Nah, di sini ada berbagai macam mesin jahit. Maksud saya sepatu jahit. Sepatu yang biasa dipakai untuk mesin high speed itu lebih tinggi daripada sepatu yang dipakai untuk manual ya, lebih tinggi ininya, tangkai ini lebih tinggi, dan ini macam-macamnya. Yang ini adalah sepatu kelim, ini bisa digunakan untuk mengelim ya, mengelim di bawah itu biasanya digunakan mengelim kecil. Kalau ketika kita itu menjahit rok yang melebar di bawahnya, itu biasanya dijahitnya itu oleh mesin sepatu ini. Dan ini bisa disebut dengan sepatu spiral ya. Ini bisa untuk ngeneci ya, di bawahnya itu melinting gitu ya. Nah, ini sepatu andalan di mesin jahit itu adalah yang
yang biasa dipakai itu adalah mesin sepatu mesin ini ya. Ini adalah serbaguna, dipakainya untuk apa saja, untuk ngelim, untuk jahit biasa dan lain sebagainya ya. Dan ini adalah sepatu sebelah. Sepatu sebelah ini ada yang rata di sininya, tidak masuk ke dalam, ada juga yang rata di sini ya. Nah, ini untuk posisi benang adanya di sini. Sepatu ini itu biasa digunakan untuk menjahit resleting Jepang ya. Atau kalau yang ini bisa digunakan juga untuk resleting biasa. Kalau yang ini resleting khusus untuk menjahit resleting Jepang ya. Resleting Jepang ini bisa digunakan dua-duanya, yang ini dengan yang ini. Tetapi untuk resleting biasa ini hanya menggunakan ini, tidak bisa untuk digunakan sepatu resleting ini. Ini khusus untuk resleting Jepang ya. Dan masih banyak lagi sepatu-sepatu, ada yang sepatu setik, ada yang sepatu bot, ada yang sepatu untuk nyetik besar kecil ya. Itu banyak sekali. Insya Allah kedepannya kita akan perlihatkan mesin sepatu-sepatu yang biasa digunakan di perusahaan atau di rumahan. Oke. Dan yang terakhir kita akan, tadi ini adalah tension, dan ini juga ini ada yang dinamakan dengan mesin setrikaan ya. Setrikaan yang digunakan untuk di perusahaan biasanya itu bukan setrikaan biasa, tapi ini adalah setrikaan uap ya. Setrikaan uap ini cukup berat diangkatnya, tetapi hasilnya yang memuaskan, karena ini adalah pas di tombol ini, tombol yang hitam ini ditekan, itu akan keluar uapnya ya. Dan itu kita juga tidak perlu susah-susah untuk menggosok-gosok, kita cukup mentotol-totol saja. Tapi kalau sudah itu tetap kita harus dilicinkan. Oke. Dan ini biasanya kuat sekali untuk bahan katun yang cepat kusut ya. Jadi kalau katun yang untuk menyetrika bahan katun ini bagus sekali untuk digunakan, ini cepat licinnya. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata dan penjelasan saya yang kurang berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf, tapi jangan lupa saya tunggu komennya, saya tunggu like-nya, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.